Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Hadafi, NIM D400200106. Praktikan dari praktikum dasar teknik digital kelas C dengan asisten praktikum Indrian Yuda Purnama dan dosen pengampu Bapak Abdul Basit di RNT. Sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian shift register 14 segmen. Di sini saya sudah membuat rangkaian shift register 14 segmen yang dimana digunakan untuk menampilkan display di sini, menampilkan display praktikum DTD 2021. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu 2 pas button, 2 resistor, 4 TTFF, 4 LED blue, dan gerbang NOT, gerbang in, gerbang OR, dan display 14 segmen. Ada juga ground dan power. Pas button digunakan, yang atas digunakan untuk memasukkan nilai 1 di sini. Misal kita pencet ke bawah, lalu kita pencet clock pas button yang bawah ke bawah, maka di sini akan muncul nilai 1 dan LED akan menyala. LED menyala itu tandanya dia bernilai 1, dan kalau tidak menyala itu dia bernilai 0. Dan kalau kita ingin memasukkan nilai 0 di sini, kita tekan yang pas button yang atas itu ke atas, lalu kita tekan pas button yang bawah, yang clock itu ke bawah, maka di sini akan muncul nilai 0. Lalu DTFL sebagai selektor, dan lampu LED blue bisa juga diganti dengan LED yellow atau LED red. Ini sebagai lampu indikator selektor. Baik, kita coba menampilkan output. Kita play dulu sebelumnya. Nah, tampilan awal di sini kan bilangan yang masuk itu 0, 0, 0, 0 karena tampilan awal, dan menampilkan display P. 0, 0, 0 ini didapatkan dari bilangan biner 0. Bilangan biner 0 yaitu 0, 0, 0, dan muncul display P. Lalu lanjut kita ke R, menampilkan display R, bilangan desimal 1, bilangan biner 1 itu 0, 0, 0, 1. Jadi kita masukkan 1 dulu. 1, kita tekan yang atas. Nah, tekan atas ini gunanya untuk memunculkan nilai 0 di sini. Kita pencet 0 3 kali. Geser ke kanan 0, 0, 0. Nah, akan muncul display R. Nah, display R ini digunakan untuk mengisi output yang 14 segmen yang dari A sampai 8. A, B, C, D, E, F itu bagian paling luar display. Urutannya dari atas, jadi A, B, C, D, E, F. Dan untuk yang 1 sampai 8 itu urutannya dari tengah. Bagiannya dari kiri atas. Jadi arah jarum jam jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara ngisinya yaitu yang nyala ini kan bernilai 1, dan yang nggak nyala bernilai 0. Nah, ini diabaikan saja. Jadi A, B, C, D, E, F, jadi 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk yang 1 sampai 8 jadi kan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Caranya begitu. Bila ingin memasukkan nilai output 14 segmen itu didapatkan dari display itu sendiri. Lalu lanjut kita ke menampilkan display A. Display A itu desimal 2, bilangan binernya 00, 10. Jadi kita masukkan dulu 00, 10. Nah, biar gampang itu cara masukinnya itu dari kanan. Jadi kan 00, 10. Nah, kita masukkan yang 0 dulu sini, 01, 00.
Jadi begini, 0 1 geser 0 0. Nah, akan muncul display A di sini. Lalu lanjut, ininya masih sama cara masukin output yang 14 segmen ini dari ini. Jadi 1111011 1111011 dan seterusnya. Yang ini 1 sampai 8 kan 0001 001 0001 001. Lalu kita ke display K. Ya K. Kali sini desimal 3 bilangan biner 0011. Jadi kita masukin dulu 0011 tuh 0 0011 akan muncul display K. Lalu lanjut ke T desimal 4 binernya 0100. Jadi kan 0010 0 0 1 0. Nah, bilangan display T udah berhasil. Lalu lanjut ke I desimal 5 bilangan biner 0101 010101. Hmm. 101 bilangan display T berhasil. Lalu ke K desimal 6 binernya 0110 0110 0 1 1 0 0110 K berhasil. Lalu ke U desimal 7 binernya 0111 ya 0111. Jadi kita masukkan sini tuh 0. Nah, 0111 U berhasil. M 8 bilangan biner 8 1 0 0 0. Masukkan acanya di kanan biar gampang. 0 0 0 masukkan 1 1. Nah, 1 0 0 0 M bilangan display M berhasil. Dan ke D desimal 9 binernya 1 0 0 1 1 0 0 1 tuh. Kita nolkan dulu dan 1 0 0 1 1 0 0 1. D berhasil. Praktikum D T. Sekarang T desimal 10 bilangan binernya 1010. Seperti biasa masukkan dari kanan dulu. Jadi 0101 0 0 tuh 0 tuh 10 10 0101. Nah, akan muncul display T. Lalu ke D lagi desimal 11 bilangan biner 11 itu 1011 1011. Jadi kan 1 tuh 0 1011. D berhasil. DTD 2021 display 2 bilangan display 2 desimal 12 bilangan biner 1100. Jadi kan 1100 kita masukkan dari kanan 0 0 tak turunkan 1 1. Nah,
untuk 00 akan muncul 2. Lalu kita munculkan display 0, desimal 13, bilangan biner 1101. Biasa jadi 1, 1, 0, 1, 1, 11010 berhasil. Lalu ke display 2 dengan bilangan biner 14 dan bilangan biner desimal 14, bilangan biner 1110. 1110. Jadi kan kita dari kanan 0, 0, kita masukkan input 1 sebanyak 3 kali. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 berhasil. Lalu yang terakhir 1 desimal 15, binernya 1, 1, 1 semua. Tinggal masukin 1. Nah, dari rangkaian ini sudah berhasil memunculkan semua display, yaitu praktikum DTD 2021. Nah, sebelum membuat rangkaian, kita harus membuat keymap atau Karnaug map terlebih dahulu supaya didapatkan rumus untuk membuat rangkaian ini. Kita ke Karnaug map terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita masukin bilangan yang sudah kita dapatkan dari display yang tadi, dari display yang ini. Display yang ini kita masukin semuanya. Misal kalau munculkan display ini, kita masukin ke sini secara horizontal. Nah, kalau ingin mengisi tabel Karnaug map, kita masukinnya secara vertikal. Jadi kan 1, 1, 1, 0. Nah, kita masukin di sini. 1, 1, 1, 0 ke bawah. Jadi 1, 1, 1, 0. Jangan 1, 1, 1, 0. Nah, bukan begitu. Lalu ke sini. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1, 0, ke sini 0, 0. 1, 0, 0, 0, lalu 1, 0, 0, 0, terus 0, 1, 1, 1. Nah, kita ke sini. Jangan ke sini. Jadi kan 0, 1, 1, 1 ke bawah. Jangan 0, 1, 1, 1. Itu. Lalu lanjut 1, 1, 1, 0 ke sini. Jadi 1, 1, 1, 0. Itu caranya mengisi bilangan yang bersegmen secara vertikal ke Karnaug map ini. Untuk yang ini angka-angka huruf-huruf di sini bisa diganti dengan angka, itu juga terserah. Yang penting mempermudahkan teman-teman dalam membuat rumus untuk membuat rangkaian yang digunakan untuk menampilkan output atau display praktikum DTD atau yang lainnya. Cara membuat rumus di sini kita harus menggrouping ini keymap terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita grouping yang pangkatnya 2 begini. Misal 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 2 4, jadi bisa. Jadi kalau begini itu, kalau 3 begini itu nggak bisa. Tidak bisa didapatkan rumus. Bisa didapatkan rumus tapi tidak bisa dibuat rangkaian yang digunakan untuk memunculkan display di sini. Kalau misalkan bisa, nanti di sini display akan error. Caranya gimana? Nah, kita grouping di sini. Kita besar sedikit. Nah,
kalau kita sudah grouping di sini kan ini masuknya daerah A aksen, jadi ditulis di sini A aksen, ini masuk daerah B aksen, ditulis B aksen, jadi urut ke sini A B C D, jangan A C D B, jadi urut A B C D. Ini kan masuk daerah C, jadi tulis C aksen. Nah, kenapa D aksen sama ini nggak bisa ditulis dibuat rumus? Karena kalau misal D aksen ketemu D itu nggak bisa dibuat rumus atau dihilangkan lah istilahnya. Misal A aksen ketemu A itu nggak bisa dibuat rumus. Kalau B aksen ketemu B itu jangan ditulis di sini. Dibuat rumus itu nggak boleh. Lalu lanjut kita ke B C aksen D. Sini. Nah, kalau B ketemu B itu bisa dibuat rumus. Kecuali A aksen ketemu A atau B aksen ketemu B itu nggak boleh dibuat rumus. Jadi ini kan masuk daerah B. Jadi ditulis di sini B. Lalu ini kan di daerah C ya. Nah, di daerah C tulis C aksen. Terus ini di daerah D aksen. Tulis D aksen. Aksen A B C. A B C aksen. Sini. Ini masuk di daerah A. Jadi kan A tulis A, terus masuk di daerah B. Daerah B tulis, lalu masuk di daerah C aksen. Di daerah C aksen. Untuk D ini nggak usah ditulis karena satu ruang lah istilahnya. Jadi satu grouping itu nggak boleh ditulis atau dibuat rumus. Lalu lanjut ke A B aksen D. Sini. Nah, misal kalau groupingnya kayak gini tuh nggak boleh. Harus pangkat yang genap-genap gitu. Misalnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4 gitu. 2 pangkat 8. Ini masuk daerah A ya. Daerah A, jadi ditulis di sini A, masuk daerah B, B aksen, tulis B, ini masuk di daerah D. Nah, untuk yang di dekat aksennya atau yang misalnya C ketemu C, D ketemu D itu nggak apa-apa ditulis buat digunakan sebagai rumus di sini. Jadi kan A masuk daerah A, B aksen, D, di sini D. Lalu lanjut ke ini, ke bawah. Ini masuk daerah A dan juga masuk daerah B dengan D aksen. Jadi B sama D aksen itu tidak dianggap atau nggak boleh ditulis di buat rumus di sini. Jadi ini masuk daerah A, masuk daerah C juga, dan masuk daerah D. Jadi rumusnya A, C, D aksen. Lalu lanjut ke ini, paling bawah. Nah, masuk daerah A, jadi ditulisnya A aksen, masuk daerah B, B aksen, masuk daerah C, C biasa, dan masuk daerah D aksen. Jadi nah, gitu cara menentukan rumus yang ada di keymap ini. Untuk yang lainnya juga sama, kita grouping dulu keymapnya, lalu kita tulis rumusnya di sini. Nanti kita buat rangkaian di Proteus. Cara membuat rangkaiannya gimana? Pakai gerbang N. Nah, kita ke rangkaian dulu. Kita coba yang A. Kita dulu. Kita coba yang urutannya dari atas ke bawah. Jadi kan A aksen, B aksen, C aksen. Jadi ini untuk A biasa, ini untuk aksen. Jadi urutannya A, B, C, D. Ini juga A, B, C, D. Ini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, atau A not, B not, C not. Ini rumusnya A aksen, B aksen, C aksen. Jadi kan A aksen,
A aksen, B aksen, C aksen. Lalu ke B, C aksen, D aksen. Jadi di sini B, C aksen, D aksen. Lalu A, B, C aksen. A, B, C aksen. Nah, ke bawahnya juga sama. A, B, D aksen. A, B, D aksen. Lalu A, B, C aksen ya tadi ya. A, B, C aksen. Terus A, B aksen, D. A, B aksen, D biasa. Lalu A, C, D aksen atau A, C, D not. A, C, D. A, C, D aksen. A, C, D aksen. Lalu ke A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. A aksen, B aksen, C biasa, lalu D aksen. Misal didapat rumus yang A aksen, B aksen doang. Di sini kita menggunakan gerbang N yang inputannya 2 kayak gini. Misal didapatkan rumus yang A, B, C itu menggunakan gerbang N yang 3 inputan. Kalau misal didapat rumus 4 menggunakan gerbang N yang 4 inputan. Lalu kita sambung ke gerbang OR 2, lalu ke OR. Nah, untuk urutannya tuh, untuk urutan pemasangan ke display itu dari kiri ke kanan. Jadi ini untuk A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Dan untuk yang bawah juga sama, dari urutan yang ke 1 sampai 8 dari kiri ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena 7 di sini tidak didapatkan, karena 7 di sini tidak mendapatkan rumus alias variabelnya 0 semua. Jadi di sini tidak dibuat rangkaian. Jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung 8. Untuk penggantinya di sini 7 dipasang ground. Begitu. Untuk keymapnya sama dari A sampai 8. Cuma untuk pemasukan variabel di sini kita urutin yang dari B sampai 8. Masukinnya secara vertikal, bukan horizontal. Gitu. Untuk groupingnya juga sama. Kita grouping yang pangkatnya genap lah istilahnya. Misal kalau ganjil sini 1, 2, misal kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh nggak bisa. Misalnya kayak gini. Terus misal di sini misal ada nilai 1. Nah, itu bisa dibuat satu groupingan atau satu rumus di sini. Terus kita buat rangkaian dari A sampai 8, bisa ke bawah, bisa ke samping, terserah teman-teman. Seenaknya aja.
Karena display di sini berhasil memunculkan display praktikum DTD 2021, maka rangkaian di sini bisa dikatakan berhasil untuk memunculkan display yang praktikum DTD 2021. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.